Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman pasti sudah familiar dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya berbanding sayangnya ibu ini kepada anaknya. Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Jadi Rasulullah kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan-tawanan tersebut, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin, demi Allah." Sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah bersabda seperti yang saya sebutkan tadi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwalidiha. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya berbanding sayangnya ibu ini kepada anaknya. Jika kita membaca hadis ini secara sepintas, maka maksud dari hadis ini lebih ke vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah. Tapi dalam sudut pandang yang lain, jika kita melihat dari perspektif yang lain, hadis ini mengandung makna horizontal yang luar biasa. Hubungan kita sesama makhluk Tuhan. Jika Rasulullah menganalogikan kasih sayang Allah kepada hamba seperti kasih sayang orang tua kepada anak, bahkan lebih dari kasih sayang orang tua, berarti yang harus kita garis bawahi adalah kasih sayang Allah kepada setiap hamba pada dasarnya adalah sama. Sama seperti orang tua yang mempunyai beberapa anak. Semua mereka aku kasihi, semuanya aku sayangi, karena semuanya anak saya. Kan begitu pada dasarnya. Tapi kemudian ada hal-hal yang membuat kasih sayang ini menjadi berbeda. Ada hal-hal yang membuat satu hamba menjadi lebih spesial dari hamba-hamba Allah yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah takwa. Kalau ayatnya kan jelas. Hanya saja yang lebih mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu sudah familiar, sering kita dengar. Jadi kita tidak akan fokus pada yang pertama ini, tapi kita fokus pada yang kedua. Nah, yang kedua adalah ihsan. Seorang anak yang soleh, nurut sama orang tua, itu tidak lantas membuat semua kasih sayang pada orang tuanya numpuk pada dia seorang, kemudian mengabaikan anak yang lain. Walaupun dia anak yang soleh, tapi jika si anak ini tidak akur dengan saudaranya yang lain, menjelek-jelekkan kakaknya, ribut dengan adiknya, ini tetap akan membuat hati orang tuanya terluka. Walaupun anak yang satu ini soleh
dan yang satu lagi bandel. Nah, yang membuat si anak soleh ini nampak spesial di mata orang tuanya adalah ketika dia mengajak saudaranya yang lain dalam kebaikan, sabar menghadapi kakaknya, peduli kepada adiknya. Di mata orang tua, anak ini luar biasa. Dia punya tempat yang spesial di hati orang tuanya. Begitu pula dengan hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang takwa, amalan ibadahnya banyak. Dia tidak akan begitu spesial jika dia tidak mempunyai sifat ihsan. Karena merasa dirinya soleh, kemudian sombong kepada orang yang maksiat. Karena amal ibadahnya banyak, dia meremehkan hamba Allah yang amalnya sedikit, merasa dirinya baik, merasa dirinya suci. Ini tidak akan membuat kita spesial lagi di hadapan Allah. Karena yang kita remehkan itu adalah juga hambanya Allah. Allah ingin kita memandang kepada sesama hamba sebagaimana orang tua ingin anak yang satu memandang kepada anak yang lain dengan pandangan cinta, pandangan kasih, pandangan sayang. Semakin kita sayang kepada sesama hamba, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Ketika kita memandang sesama hamba Allah dengan pandangan cinta, tidak peduli hamba ini taat, tidak peduli hamba yang itu maksiat, maka pada saat itu Allah memandangmu dengan pandangan cinta. Anggaplah sesama hamba Allah sebagai saudara kita. Jika dia lebih tua, maka dia adalah kakak yang harus engkau hormati. Jika dia lebih muda, maka anggap dia adikmu yang harus engkau sayangi. Itulah yang namanya ihsan. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.